balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang untuk ketiga kalinya gue bakal nge-review film Sonic the Hedgehog ya. Betul, dari film pertama, kedua gue selalu nge-review film itu. Dan tentu saja di film ketiga ini gak gue lewatin ya sebagai film yang diadaptasi dari game masa kanak-kanak gue gitu ya. Game yang sangat memorable buat gue karena gue tumbuh besar dengan main game Sega. Dan waktu tahu Sonic dibikin adaptasi filmnya gue cukup was-was sih. Terutama pas desain yang jelek itu pertama keluar ya di trailernya. Itu gue langsung kayak, wah anjing man, please jangan hancurin man, jangan hancurin masa kanak-kanak gue. Dan akhirnya didengerin apa kata fans, diubah desainnya jadi lebih mendekati gamenya, dan terbukti sukses besar Sonic. Dan menurut gue sampai film ketiganya ini masih jadi film adaptasi game terbaik sih so far ya. Dan seperti yang kalian tahu, di film ketiga ini yang masih didirect sama Jeff Fowler tentunya ya, Sonic, Tails, dan Knuckles sekarang kan udah satu tim ceritanya. Di ending Sonic 2 kita udah tahu juga ada teasing ya dari musuh Sonic yang baru, yang lain, yaitu Shadow the Hedgehog ya. Tapi selain Shadow, tentu saja jangan lupakan villain terbaik yang ada di film adaptasi game terbaik, yaitu Dr. Robotnik ya, atau Eggman mungkin yang kalian tahu. Tapi gue pas zaman main gamenya lebih familiar dengan nama Dr. Robotnik yang diperanin sama Jim Carrey. Kalau nggak salah pas dulu Sonic 2 udah tayang gitu, Jim Carrey tuh bilang gue mau udahan syuting, gue udah nggak mau lagi acting. Tapi di Sonic 3 dia balik lagi dan dia nggak tanggung-tanggung. Balik laginya tuh meranin dua karakter. Meranin Dr. Robotnik sama meranin kakeknya Dr. Robotnik, yaitu Gerald Robotnik. Menurut gue emang cuma Jim Carrey sih yang bisa meranin kayak gitu. Nggak bisa yang lain, asli nggak bisa. Nggak boleh ada yang lebih over the top dari Jim Carrey gitu. Nggak boleh ada yang lebih gila dari dia. Jadi emang harus dia lagi yang mainin karakter kakeknya Robotnik. Dan jangan lupain ya, karena ini film adaptasi game, tentu saja masih banyak trivia Easter egg dari game Sonic yang bisa kamu temukan di sini ya. Selain Sonic jadi super saya ya, Super Sonic yang warna kuning itu karena ngumpulin Chaos Emerald kan. Itu mah kita kalau main gamenya pasti tahu lah, ada babak bonus. Terus kita harus ngumpulin cincin, terus nanti berubah jadi Super Sonic kan. Sampai detail terkecil gitu ya, yang bener-bener terinspirasi dari gamenya. Opening filmnya itu adegan Sonic, Knuckles, Tails balapan. Terus nanti ketika mereka balapan itu ada penanda finishnya itu kayak papan tulisan gitu kan. Kalau di game kan kita juga tahu Sonic tiap ngelewatin papan tulisan itu kayak muter papan tulisannya ting gitu kan. Di sini diulangin lagi ting gitu tiap ngelewatin itu nod kecil aja tapi bener-bener nostalgic gitu buat yang pernah main gamenya. Jadi kayaknya masih ada gitu sedikit sentuhan-sentuhan dari gamenya yang berusaha dimasukin. Padahal gue pikir udah habis di film kedua, karena di film kedua itu kata gue lebih melimpah banget trivia dan Easter egg dari gamenya. Pas di sini tuh ya lebih low key, lebih fokus sama cerita tentang Shadow gitu kan. Tapi Easter egg kecil dari gamenya tetap ada, dan itu gue suka, tetap dipertahankan. Itu yang bikin film ini tetap jadi film adaptasi game yang sangat setia, tapi juga bekerja dengan baik gitu buat penonton yang emang nggak tahu Sonic itu apa gitu. Ya lu nonton have fun aja. Terus yang gue notice juga di film ketiga ini lebih emosional ya, jelas, karena hubungan Shadow dan Sonic ini ternyata menarik. Di sini kan emang diceritain Sonic dan Shadow itu sebenarnya sama, punya kekuatan super tapi beda nasib aja gitu. Sonic mah jatuh ke bumi ketemu sama Tom gitu kan dan keluarganya, sementara Shadow balik ke bumi juga sama, ketemu sama Maria. Cuma bedanya dia berpisah lebih cepat aja sama si Maria karena kondisinya tidak memungkinkan gitu. Jadi itu yang bikin motivasi Shadow di sini lebih berasa, dan lebih berasa lagi karena suara Shadow itu diisi sama Keanu Reeves anjir. Jadi kayak makin ngeri gue gitu kan. Ya lu tahu sendiri lah Keanu Reeves ya, suaranya tuh kan kayak berat gitu kan, terus cool. Nah di sini tuh gue ngerasa Shadow tuh ya cocok digituin gitu dengan tone suara seperti itu yang harus berhadapan dengan karakter Sonic gitu yang suaranya lebih fun, lebih childish, lebih ceria gitu kan. Ada Idris Elba kan sebagai Knuckles, itu juga kan sebenarnya sama lah tipenya ya kayak si Shadow, kurang lebih berwibawa tapi lebih ke kayak kaku gitu, formal. Kalau Shadow itu lebih kayak dingin aja. Tapi justru bagian paling emosional di film ini yang gue rasain pas nonton bukan datang dari Shadow maupun Sonic, melainkan dari Robotnik ya. Ini gue agak sedih sih. Jim Carrey selalu membawakan karakternya dengan total gitu ya, over the top, apapun itu lebay, gila gitu kan. Di sini dilakukan sama dia dengan dua karakter pula gitu kan. Bahkan nanti ada satu scene pas mereka pengen nyuri kartu itu, lewatin laser anjing, itu gue nggak habis pikir tuh treatmentnya bisa kayak gitu ya, bisa heboh kayak gitu tapi tetap kocak gitu. Itu kalau nggak Jim Carrey yang mainin kayaknya nggak bisa deh kayak gitu asli. Itu bangsat, mereka nari-nari tag team gitu, aduh itu the best sih. Tapi
in the end ternyata hubungan Robotnik dan Geralt juga berpengaruh gitu ke cerita, dan diliatin juga di sini ada hubungan Robotnik sama si Agent Stone gitu ya, yang jadi asistennya alias jadi kacungnya. Itu juga ternyata meskipun cuman disentil dikit tapi cukup emosional gitu. Pas dia bikin video perpisahan itu nggak dengan yang menye-menye banget gitu, yang pengen bikin lu mewek, enggak anjir, tetap dengan karakter Robotnik tapi dibawainya itu ya kelihatan banget gitu dari hati. Jadi kayak wah gila men, Jim Carrey doang tuh yang bisa kayak gitu. Gua nggak kebayang kalau Robotnik ini tidak diperankan sama Jim Carrey. Gua nggak tahu film ini bakal jadi gimana, franchise ini bakal jadi gimana. Dan ini mungkin akan jadi tantangan terbesar nanti ya di film Sonic keempat, karena kan secara cerita sih ceritanya Robotnik kayaknya udah berakhir di film ketiga ini. Ya we'll see, kita lihat aja. Tapi bagian klimaksnya ketika Robotnik berpisah dengan Agent Stone itu, wah anjing, sedih gue sih. Ini karakter yang sangat well developed banget sih dari film pertama sampai ketiga. Coba lu bayangin, dari film pertama ya, gue ngeliat Jim Carrey jadi Robotnik itu, oke, gue setuju dengan penampilan dia, tapi secara looks itu masih belum game. Tapi film ini ngasih gitu. Di ending film pertama dia diliatin dibotakin, terus kumisnya jadi baplang, yang awalnya cuman kayak gini ya, bergelombang. Meskipun belum pakai baju Robotnik tuh. Terus di film kedua dia balik lagi dengan kostum yang Robotnik kayak di gamenya gitu ya. Itu jadi kayak anjing, kayak perlahan-lahan gitu arc-nya Robotnik itu dikeluarin di film ini selama 3 film. Overall sih gue masih menikmati film ketiga Sonic ini. Secara kualitas, sekali lagi, gue rasa film ini konsisten gitu ya, sama kayak film ke-1, kedua. Dan secara adaptasi game, film ini masih setia gitu, masukin banyak unsur-unsur game ke filmnya. Secara penokohan pun karakter Sonic di sini dibikin lebih dalam juga, dan bukan cuma Sonic doang gitu kan. Villainnya juga si Shadow dibikin lebih dalam juga secara karakter gitu ya, lebih digali gitu. Jadi ada momen kayak montase dia sama si Maria itu bersama-sama itu udah sangat berbicara banyak sih gitu buat ngeliatin karakter Shadow ini kayak gimana sebenarnya. Dan menurut gue itu cukup, itu ibaratnya kayak versi ringkasnya lah hubungan Sonic sama Tom kali ya dulu. Dan karakter Robotnik juga di sini sama kayak Sonic dan Shadow, perlakuannya digali juga masa lalunya, emosinya, dengan menghadirkan karakter Geralt itu kan. Jadi kayak mereka saling melengkapi gitulah. Dan yang gue suka juga dari Sonic itu ya, dari film ke-1, kedua, ketiganya di sini juga masih sama. Porsi manusianya tuh ada, tapi udah nggak berlebihan gitu. Jadi nggak bikin kita kayak pas nonton tuh, aduh ini pas bagian si Tom mulu nih gitu, bosen gue. Kan gue pengen lihat Sonic kalau nonton Sonic. Nah nggak kayak gitu, kita nggak akan ada pikiran kayak gitu. Kita ngerasa kayak porsi manusia juga udah dipikirin baik-baik gitu ya. Cukup sesimpel itu aja gitu. Perannya si Tom, peran istrinya, peran asistennya si Robotnik juga kan, itu masih ada di sini gitu. Meskipun kecil, tapi porsinya pas aja. Jadi gue ngerasa film ini tuh emang bisa gitu menyeimbangkan itu semua gitu, dari yang ke-1, kedua, dan ketiganya. Jadi kalau mau gue kasih skor masih sama lah kayak film kedua gitu ya, masih konsisten, dan gue masih suka gitu ya treatment yang dilakukan Jeff Fowler di sini gitu. Apalagi nod dia ke gamenya itu keren sih. 8/10 untuk Sonic the Hedgehog 3. Dan seperti biasa jangan lupa ada post credit scene ya, ada 2, yang masih di awal banget sama di akhir banget gitu ya. Tapi yang di awal banget itu nge-teasing untuk karakter baru lainnya di universe-nya Sonic, yaitu Amy Rose ya, landak yang warna pink ya kalau nggak salah. Itu ada sih di gamenya yang 3D gitu, gue lupa. Gue cuman pernah lihat doang tapi gue nggak sempet mainin. Jadi kita tunggu saja ya, kalau nggak salah 2027. Masih lama, slow aja lah, santai dulu, santai, nggak usah buru-buru. Kalau kalian udah nonton Sonic 3, komen juga menurut kalian gimana ya filmnya. Kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya di scorefilm.com untuk Sonic 3. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Udah mau akhir tahun nih, in case gue lupa ya, selamat tahun baru lah ya, dan selamat berlibur mungkin untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman tercinta. Oke, sampai ketemu lagi, bye-bye.